pinjol sebenarnya ya balik lagi ya, kadang-kadang asumsi itu yang melebar dengan sendirinya. Kadang-kadang yang korban pinjol itu bukan orang-orang yang memakai branded items. Ya korban aja sendiri gitu. Dari pengalaman yang saya lihat, saya juga baca dari berita-berita dan orang-orang yang ternyata memang dikejar oleh debitor pinjol ya. Jadi bukan karena lifestyle, tapi terlebih karena cara mereka memaintain uang, dan bahkan ada beberapa yang juga terlibat judi online. Jadi dari situ juga akhirnya terjadilah pinjaman yang bisa keluar cepat duitnya tanpa harus banyak persyaratan, which is itu adalah pinjol ya, itu tadi. Jadi balik lagi ke sistem ya, bagaimana pemerintah kita bisa membuat rentenir dengan brand pinjol itu ya bisa hilang dengan benar-benar tuntas. Itu satu asumsi ya, jadi bukan karena lifestyle yang membuat korban pinjol meningkat. Tidak ada yang mau tambahin lagi? Oke, pertanyaannya tentang pinjol, berat ya sis gitu kan? Baik, tadi dijawab sama Mbak Marisa, tidak sepenuhnya orang menggunakan pinjol itu karena untuk gaya hidup gitu ya. Karena seperti kita tahu, memang pinjol ini baru marak sejak tahun 2020 sampai detik ini. Yang pertama adalah banyak beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama kita tahu kondisi COVID-19 ini membuat sebagian masyarakat kita kehilangan pekerjaan. Sedangkan ada biaya kebutuhan hidup yang terus harus berjalan, betul ya? Belum lagi kewajiban-kewajiban hidup. Belum lagi kalau dia termasuk dalam sandwich generation, ayam geprek lah apalah itu generasinya gitu ya. Artinya ada biaya-biaya yang harus dipenuhi gitu. Dan salah satu cara yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan uang gitu ya, dengan hanya foto jepret gitu kan ya. Betul ya? Yang penting KTP kamu nggak burem sih gitu kan ya. Yang penting KTP-nya masih bisa kedetek, maka uang bisa cair gitu. Betul nggak? 1x24 jam uang Anda akan cair, dan itu diberikan kemudahan. Nah, artinya banyak faktor yang membuat masyarakat kita kenapa penggunaan pinjol ilegal ini semakin tinggi. Yang pertama, banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, sedangkan biaya kebutuhan hidup ada. Kemudian yang kedua, banyak sekali masyarakat kita yang masih termasuk dalam sandwich generation dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak menutup kemungkinan untuk gaya hidup misalnya, karena dia terlanjur masuk dalam lingkungan yang toksik, yang tadi DNA-nya tuh berdasarkan merek apa tas kamu gitu kan ya. Oke, tapi itu hanya sebagian kecil, karena memang kondisi ekonomi yang akhirnya membuat angka pinjaman online itu menjadi tinggi mas gitu. Nah kemudian dengan adanya disrupt sosial media juga, ini banyak sekali yang menawarkan di dalam sosial media itu dengan berbagai macam kemudahan, bahwa hanya dengan ikut ini lu bisa kaya, hanya ikut ini lu bisa ini, hanya ikut ini lu bisa itu gitu ya. Jadi orang termotivasi dengan 2 tahun gak punya duit, 2 tahun kayaknya susah banget bangun ini itu, kayaknya ada cara yang lebih mudah gitu. Jadi memang kita perlu memfilter, walaupun saat ini memang kita tidak mau harus berpindah go to digital gitu ya, tapi mindsetnya kita juga harus siap, mental kita juga harus siap, dan terutama tentang ilmu gitu ya. Nah lifestyle ini hanya dari sebagian kecil aja, tidak melulu bahwa masyarakat Indonesia itu keuangannya jadi hancur karena lifestyle-nya, no, tidak gitu ya. Lifestyle-nya itu hanya poin-poin kecilnya.